Tuhan, kembali kita datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 dengan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus Tuhan. Pada pagi yang baik ini Tuhan, kembali kami datang memuji memuliakan Kau. Terlebih dahulu ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, pandanglah kami anak-anak-Mu. Kami mulai pujian penyembahan ini untuk kepadamu datang berserah. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan lagu Kalah Ku Cari Damai. Kalah ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengarkan renungan firman. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau pelihara hidup kami, bahkan Engkau selalu memberi kami makanan rohani untuk setiap hari. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap menikmati makanan rohani, renungan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu memberi kami pengertian, memahami, dan lebih daripada itu dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami buka hati pikiran Bapa untuk mendengar apa perintah perkataan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Firman untuk renungan buat kita pada hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 11-32. Kita buka Lukas 15 ayat 11-32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya bacakan Lukas 15 ayat 11-32. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bahwa
kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaannya. Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur itu. Maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang didapat kembali." Puji Tuhan. Renungan yang hari ini yang kita dapat ambil dari kisah cerita ini adalah mengenai anak yang hilang. Artinya di sini banyak seseorang yang hilang. Dalam perumpamaan firman ini yang dijadikan sebagai buat contoh untuk kita semua. Anak yang hilang ini dimaksud adalah anak yang telah jauh dari Bapa dan salah melangkah, salah jalan yang tidak sesuai dengan apa yang Bapa ajarkan kepada kita. Sebagai contoh kita juga kepada Bapa kita di surga. Sebagaimana Bapa kita di dunia yang telah memberikan kekayaan kepada anak yang bontot, yang terakhir, dan dia pergi menghambur-hamburkan, menghabis-habiskan hasil warisan yang dia terima dari bapaknya. Tentu di sini kita banyak belajar, mungkin dari kita atau saudara-saudara kita ada yang mengalami hal serupa seperti ini, adik kita atau abang kita sekalipun itu, yang salah jalan, yang jatuh di dalam dosa, tetapi dengan sadar dia kembali untuk mengakui kesalahannya. Seperti kisah anak bungsu ini, dia datang kepada bapaknya dan mengakui kesalahannya. Kesalahannya seperti pada firman yang terambil dari Lukas 15 ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak upahan Bapa. Di sini anaknya menyadari betapa ia salah, tetapi bapaknya tetap menerima anaknya kembali datang, karena seorang bapa menghargai anak sebagaimana kita juga dihargai oleh Bapa kita di surga sebagai anak-anaknya. Seringkali kita dibiarkan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita dapat kembali kepadanya dengan
diizinkanlah masalah-masalah yang ada sebagai masalah pribadi yang sering kita hadapi, hingga akhirnya kita sadar bahwa kita tidak punya kemampuan dan kekuatan, dan kita datang melalui doa pengharapan untuk minta pengampunan. Seringkali juga Tuhan membiarkan kita larut di dalam dunia janji-janji, kesenangan-kesenangan duniawi seperti kehidupan malam dengan perempuan-perempuan, hingga pada akhirnya ada yang sakit sampai di rumah sakit. Barulah di situ mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan menjadi sia-sia. Begitulah cara Tuhan kadangkala memanggil kita anak-anaknya untuk datang kepadanya. Tapi Tuhan ingat, tidak akan ingin kita umat-umatnya, anak-anaknya binasa, tetapi Tuhan ingin kita bertobat dan kembali mengakui dan turut ikut dalam apa kehendaknya. Jadi saudara-saudara, maksud terhilang dari sini adalah terhilang dari Tuhan, artinya jauh dari Tuhan. Sebagai contoh, terhilang dari gereja. Mungkin banyak teman-teman kita yang saat ini tidak pernah ke gereja lagi, sudah malas ke gereja lagi. Kalaupun ke gereja itu kalau hari-hari besar seperti Natal, Paskah, baru dia muncul. Nah, disinilah banyak contoh yang terhilang yang dimaksud kalimat dalam perumpamaan Lukas 15. Yang terhilang dari gereja, yang terhilang dari persekutuan doa. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki persekutuan doa. Ada teman kita yang tidak pernah datang hadir dan tidak ada kabar lagi, dan kita ajak seringkali menghindar, kita ajak lewat WA tidak dibalas, hanya dibaca. Ya, inilah yang terhilang. Seperti juga contoh yang terhilang dari keluarga. Sebagai contoh, banyak sekarang masalah rumah tangga, istri selingkuh hingga lari kepada selingkuhannya, meninggalkan anaknya, meninggalkan suaminya. Begitupun juga sebaliknya. Coba kita lihat di sekitar kita, banyak sekali yang sekarang orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan mengalami seperti itu. Suaminya pergi meninggalkan istrinya dengan selingkuhannya, dengan kehidupan yang baru, kesenangan-kesenangan. Dan ingat, pada akhirnya kesabaran seorang istri yang dikhianati, kesabaran seorang suami yang dikhianati itu akan Tuhan bayar setimpal dengan kehendaknya. Percayalah saudara, kita harus sabar menghadapi yang sering kita hadapi. Begitupun juga yang telah jauh daripada Tuhan, yang lebih mengikuti jalan kemauannya, hingga pada akhirnya mereka bisa dipanggil melalui sakit penyakit. Disitulah mungkin saat mereka tak berdaya, mereka hanya berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan semuanya itu mereka alami, agar mereka introspeksi diri bahwa pada akhirnya Tuhan akan memanggil mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Bisa juga melalui dari kemiskinan. Banyak sekarang keluarga-keluarga Tuhan yang mencari kekayaan dengan cepat melalui judi online, melalui gaib-gaib, melalui okultisme, hingga akhirnya mereka menumbalkan anaknya supaya syarat untuk menjadi kaya, hingga pada akhirnya dirinya sendiri yang menjadi tumbal, karena tidak ada sesuatu yang gratis. Melalui cara-cara iblis bekerja, harus ada harga yang akan dibayar. Disitulah penyesalan sering terjadi dalam keluarga-keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan izinkan semuanya itu kita alami, agar pada suatu ketika kita kembali dan mempunyai cerita sebagai kesaksian-kesaksian di kemudian hari, bahwa dia telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Begitupun juga dari sakit penyakit, mujizat yang dia alami akan menjadi saksi-saksi Allah
untuk memberitakan nama Tuhan di kemudian hari. Jadi seperti cerita mengenai orang yang gila, seperti cerita si Legion yang kerasukan 6.000 roh jahat. Bayangkan saudara-saudara, orang gila yang kerasukan 6.000 roh jahat, bahkan dia sendiri memukuli dirinya, menyakiti dirinya, bahkan orang lain. Legion ini dalam hidupnya sering bersenang-senang dengan perempuan, dengan kehidupan hingga pada akhirnya dia mengalami keterpurukan hingga kerasukan dari 6.000 iblis. Di situ Yesus saat itu lewat dan melihatnya. Iblis tahu karena kuasa iblis itu tidak bisa lebih besar dari kuasa Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus melihat yang kerasukan iblis ini, bertanyalah iblis itu, Yesus, apa maksudmu? Jangan ganggu kami. Tetapi iblis takut kepada Tuhan hingga dia sendiri yang memohon untuk pergi dari tubuh yang kerasukan ini ke babi-babi yang ada, hingga babi-babi itu sekitar 6.000 itu terjun ke jurang dan binasalah iblis itu. Tetapi orang yang gila yang kerasukan ini diselamatkan Tuhan, karena bagi Tuhan adalah manusia lebih berharga daripada segala sesuatunya. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah pertobatan, mengakui kesalahan kita, bahwa selama ini bahwa kita salah. Akuilah, Tuhan itu selalu memberikan pintu, memberikan jalan, bisa memperbarui, memulihkan kehidupan kita sekalipun, supaya kita benar-benar hidup tidak seperti yang lama lagi. Tuhan inginkan kita pemulihan, hidup yang baru. Jadi marilah saudara-saudara, dari cerita renungan yang kita dengar dari sini, janganlah menunggu kita mengalami hal-hal yang tidak baik untuk kembali kepadanya, tapi buatlah komitmen hari ini untuk aku kembali kepada Tuhan dan meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak baik dan kembali memuliakan Tuhan, bergantung kepadanya setiap hari melalui doa. Ingat saudara-saudara, 7 hari Tuhan berikan hari buat kita, hanya 1 hari dia minta untuk kita bisa berkumpul bersama-sama, memuliakan melalui dengan bersama-sama orang percaya di gereja. Ayo kita berikan waktu kita. Seminggu hanya sekali saja dia minta, supaya bersama-sama kita bersekutu untuk memuji memuliakan Tuhan. Selebih itu setiap hari kita bisa mengangkat pujian dimanapun, di rumah, di kamar, bisa kita untuk berkomunikasi. Dekatlah pada Tuhan. Tuhan inginkan kita itu datang kepadanya. Jangan sia-siakan saudara-saudara, waktu yang kita lewati semuanya menjadi waktu yang tidak berguna. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita hasilkan, semua jadi sia-sia. Mulai dari nol. Jangan. Ayo kita kembali datang, akui. Karena Tuhan itu baik dan Tuhan ingin kita kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, dari firman-Mu, dari renungan yang sedikit ini kami dengar, mengajarkan kami untuk tidak jauh daripadamu, untuk kembali kepada Tuhan. Seperti cerita mengenai orang yang hilang ini, artinya manusia-manusia yang jauh daripada Tuhan, yang selama ini benar-benar tidak di jalan Tuhan. Tetapi melalui firman ini kita diingatkan untuk kembali kepadanya. Jangan sampai hidup kita binasa oleh karena dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan, kita pujian menyambut lagi lagu-lagunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita puji Tuhan lagi dengan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih.
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebablah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa, kita tutup pujian penyembahan ini. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang kami puji sembah selalu dalam hidup kami. Kami telah memuji dan mendengar renungan dari Engkau. Izinkan kami untuk dapat memahami dan terlebih menjaga, mengikuti. Ajar kami Bapa untuk menerima dan mampukan kami untuk melakukan seturut kehendak-Mu. Terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik kepadamu Allah Bapa. Dan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Pujian penyembahan selesai. Jangan lupa saudara, teman-teman semuanya di like, share, komen agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.